Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aplia Rizky SIAN MAP selaku dosen mata kuliah Governansi Digital. Kali ini kami akan membahas dampak e-government terhadap peningkatan kinerja organisasi di sektor publik yang lebih efektif dan efisien. Yang dimana kami beranggotakan 8 orang dan diketuai oleh saya sendiri. Minta nomor antri ya? Mau cek kesehatan Pak? Sekarang ini apa kurang dengan nomor BPJS? Udah Pak. Kalau sudah silakan ambil nomor rahasia dan nunggu di sana ya. Makasih ya Pak. Nama aku tadi. Ibu kamu juga ya? Atas ibu nama Valia, selamat malam. Iya Bu, saya. Pak, sebelumnya saya dari tadi antri nih. Cuma ibu ini baru datang kan ibu ini karena ibu ini udah ngambil nomor antrian di aplikasi e-health namanya. Orang ini udah ngambil nomor antrian dari 2 hari yang lalu. Sudah gimana ibu? Oh baik, ayo masuk dalam ya. Jadi saya ini dari tadi ibu nih, saya dapat antrian tuh nomor 24, sedangkan ibu ini baru datang, tapi langsung dipanggil sama staffnya bu. Ada 3 orang kami nih Bu, udah dari tadi Kenapa ibu ini dulu? Padahal ibu ini baru datang loh. Atas nama siapa ya Ibu? Ibu panggil Lubis. Untuk Ibu panggil lebih saya bisa melihat nomor antrian. Ini silakan Bu. Oh, mohon maaf Ibu, ternyata Ibu Valia lebih sudah mengambil nomor antrian di 3 hari yang lalu. Dia mengambil nomor antrian dapat nomor 20 Ibu. Jadi, Ibu Valia dulu yang dipanggil, begitu Ibu. Tapi kok bisa dia 3 hari yang lalu ya Bu? Dikarenakan dia menggunakan aplikasi e-health Ibu. Sekarang rumah sakit kita sudah membuka kebijakan dengan membuat sebuah web atau aplikasi di mana di aplikasi itu Ibu sudah bisa mengambil nomor antrian sebelum Ibu datang kemari. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke rumah sakit ini gitu Ibu. Tapi kok kami nggak tahu ya Bu? Oh iya Ibu, mohon maaf sebelumnya saya juga memaklumi dikarenakan juga aplikasi ini kebijakannya baru Ibu. Jadi saya memaklumi bahwa mungkin ibu-ibu tidak tahu gitu ya. Jadi untuk sedikit edukasi, kami akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi e-health. Nah, nama aplikasinya itu namanya e-health Ibu. Mungkin Ibu bisa membuka handphonenya, membuka web e-health namanya. Nah, di aplikasi itu Ibu sudah bisa mengambil nomor antrian. Nah, di situ selain mengambil nomor antrian, Ibu juga sudah langsung bisa memilih Ibu mau langsung ke bagian mana, gizi kah, umum atau spesialis begitu Ibu. Jadi, itu akan meminimalisir terjadinya antrian seperti yang Ibu rasakan tadi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama rumah sakit karena mungkin Ibu juga belum mengetahui tentang aplikasi ini Ibu. Kalau boleh tahu aplikasinya itu bagaimana ya Bu? Cara daftarnya juga Bu, agar kami juga tahu menggunakannya. Baik, aplikasi itu namanya aplikasi e-health Ibu. Nama aplikasi itu berbentuk seperti ini. Nah, ketika Ibu sudah membuka aplikasi tersebut, di situ ada pilihan rumah sakit atau puskesmas. Misalnya Ibu mengambil rumah sakit. Nah, Ibu bisa memilih rumah sakit Bakti Dharma Husada. Nah, ketika Ibu sudah memilih rumah sakitnya, Ibu juga akan disuruh memilih dokternya. Ibu ini mau kemana? Dokter umum kah, gizi, atau dokter anak begitu Ibu. Jadi ketika Ibu sudah mengambil itunya, Ibu juga akan mencari nomor antriannya gitu Ibu. Nah, ketika Ibu mengambil antrian, Ibu juga bisa mengambil antriannya untuk 2 hari mendatang atau gimana gitu Ibu. Jadi Ibu tidak harus repot-repot untuk datang ke rumah sakit ini hanya untuk mengambil nomor antrian begitu Ibu. Terima kasih ya Ibu. Tapi gini Bu, bisa nggak kami duluan kan ini Bu? Aduh, sakit. Aduh, anak saya gimana ya Bu?
Ini saya kan udah nomor daftar, ngambil nomor antrian juga, jadi saya lanjut dulu kan. Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf Ibu, berdasarkan dari standar operasional rumah sakit, kami akan mendulangkan dari nomor antrian Ibu, karena kan nomor antrian Ibu Valia tadi 20, sedangkan Ibu 23, jadi kami akan mendulangkan nomor antrian Ibu Valia Lubis Ibu, begitu. Sebentar Bu, kami nunggu lagi ya Bu. Iya Ibu, sebelumnya terima kasih dan maaf ya Bu. Iya Ibu, kami juga mohon maaf. Iya Ibu. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya digital governance di sektor publik. Governance di sektor publik merujuk pada proses dan struktur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kebijakan, program dan layanan publik. Ini mencakup interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tujuan pengimplementasian digital governance dalam peningkatan kinerja organisasi di sektor publik yang lebih efektif dan efisien itu meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah. Misalnya, pada portal informasi publik seperti lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang dimana memudahkan masyarakat untuk melaporkannya keluhan langsungnya kepada pemerintah tanpa harus datang ke dinas-dinas terkait. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari governansi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Governansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini membantu menciptakan standar pelayanan yang jelas, prosedur operasional yang teratur, dan sistem penanganan keluhan yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong reformasi birokrasi, memperbaiki kinerja aparatur negara, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, di sini saya akan membahas tentang dampak positif dari digital governance pada efisiensi operasional. Yang pertama itu prosesnya lebih cepat dan mudah, di mana dengan adanya digital governance mempercepat berbagai proses operasional dan mempersingkat waktu tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua adalah menghemat biaya. Dengan adanya digital governance, kebutuhan akan dokumen fisik seperti kertas atau perjalanan untuk keperluan rapat dapat lebih mudah. Yang ketiga adalah data lebih aman dan akurat, di mana dengan adanya digital governance memungkinkan data tersimpan dan format elektronik yang lebih mudah diatur, dicari, dan dilindungi dari kerusakan atau kehilangan. Dengan pengolahan data yang lebih baik, akses informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Keempat adalah lebih transparan dan akuntabilitas, di mana dengan adanya digital governance, masyarakat bisa mengakses informasi publik atau melihat kinerja pemerintahan secara langsung. Yang kelima, ikut partisipasi publik yang lebih efektif. Dengan adanya digital governance, masyarakat lebih terlibat dalam mengambil keputusan publik, meningkatkan kepercayaan karena kebijakan lebih dicerminkan kepentingan publik, dan mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan membuat pengambilan keputusan yang lebih efisien. Digital governance memang memiliki banyak manfaat, namun juga membawa sejumlah dampak negatif. Adapun dampak negatif dari digital governance sendiri, yang pertama, kejahatan cyber. Peningkatan akses digital dapat membuka peluang bagi kejahatan cyber, seperti peretasan atau pencurian data. Dampak yang kedua, biaya infrastruktur. Implementasi digital governance memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi yang bisa membuat beban finansial bagi pemerintah. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Dan dampak yang terakhir adalah ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manual dan keterampilan tradisional dalam administrasi publik.
di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan risiko implementasi digital governance. Yang pertama ada tantangan strategis. Tantangan strategis terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada kompleksitas integrasi. Integrasi teknologi baru dengan sistem lama sering terkendala oleh kompatibilitas. Yang kedua ada resistensi budaya. Budaya organisasi yang kurang adaptif terhadap digitalisasi menghambat implementasi kebijakan. Nah, yang kedua ada tantangan operasional. Di sini tantangan operasional terdiri dari dua, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli dengan kompetensi digital governance. Yang kedua ada infrastruktur tidak memadai, keterbatasan akses teknologi canggih dan konektivitas yang stabil. Nah, yang ketiga ada resiko utama. Di sini risiko utama ada dua, yaitu keamanan data, ancaman serangan cyber dan kebocoran data akibat pengelolaan keamanan yang lemah. Nah, yang kedua ada kegagalan proyek. Ya, di sini terdiri dari biaya membengkak, tidak tercapainya target waktu, atau implementasi yang tidak sesuai kebutuhan organisasi. Nah, yang terakhir ada strategi mitigasi. Di sini strategi mitigasi terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada audit teknologi secara berkala, yang kedua investasi dalam pelatihan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, dan yang terakhir ada penguatan tata kelola keamanan cyber. Strategi peningkatan kinerja melalui digital governance berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan, efisiensi, operasional, dan transparansi. Berikut adalah poin utama untuk strategi peningkatan kinerja melalui digital governance. Yang pertama ada digitalisasi proses bisnis. Mengotomatiskan alur kerja seperti pengelolaan data dan dokumen untuk mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, ada penggunaan data. Making menerapkan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan real time. Yang ketiga, ada peningkatan transparansi menggunakan platform digital untuk menyampaikan informasi secara terbuka, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan stakeholder. Yang keempat ada penerapan kebijakan keamanan siber, memastikan perlindungan data dan sistem digital agar tetap aman, mendukung kelancaran operasional. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknologi untuk memastikan implementasi digital berjalan dengan efektif. Di sini saya ingin menyimpulkan dari beberapa video teman-teman yang sudah ada. Yang pertama, pengertian dan pentingnya digital governance. Digital governance merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan digital governance, meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi operasional, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada fungsi governance meningkatkan kualitas layanan publik melalui standar pelayanan yang jelas dan akuntabilitas. Yang keempat, dampak positif digital governance, meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Yang kelima, dampak negatif, risiko termasuk ketidakadilan, akses teknologi, dan potensi kebocoran data pribadi. Yang keenam, ada tantangan dan risiko. Implementasi menghadapi hambatan seperti infrastruktur yang tidak memadai dan representasi dari pegawai. Yang terakhir, ada strategi peningkatan kinerja. Mengintegritaskan teknologi informasi dengan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kinerja layanan publik.